Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Usmawe ingin membahas tentang microcontroller dengan proyek sistem solar tracker untuk panel surya berbasis Arduino. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu Muhammad Zulfan, Muazzam Razik, Teguh Akbar Al-Farisi, Irfan, dan saya sendiri, Reki Fenriza Rizkyanda. Surya Tracker Panel Surya. Solar Tracker merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk memaksimalkan produksi listrik pembangkit listrik tenaga surya atau disebut PLTS dengan mengarahkan PLTS ke arah sinar matahari. Solar Tracker ini berguna untuk meningkatkan efisien produksi listrik PLTS dengan menggunakan panel surya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang komponen-komponen yang ada pada Surya Tracker. Jadi, ada 3 komponen, yakni yang pertama ada Arduino Uno, yang kedua ada sensor LDR, yang ketiga ada servo motor. Nah, baik, kita akan menjelaskan apa itu sensor LDR, apa itu servo motor, dan apa itu Arduino Uno. Arduino Uno merupakan bagian utama dari pengontrol dari keseluruhan sistem yang merupakan otak dari alat ini. Kemudian yang kedua ada sensor LDR. Sensor LDR merupakan sensor cahaya yang digunakan untuk merasakan intensitas dari sinar matahari. Sensor ini sebagai input bagi microcontroller. Sensor yang dihasilkan berupa tegangan dalam bentuk analog. Selanjutnya, microcontroller akan mengkonversi menjadi digital untuk diolah lebih lanjut. Kemudian ada yang terakhir, yakni servo motor. Motor ini digunakan sebagai penggerak sel surya yang akan bergerak ke arah kanan, kiri, atas, bawah sesuai dengan arah datangnya sinar matahari. Ya, baik, ini merupakan program atau codingan dari Solar Tracker. Nah, kita mulai dengan penginkludan atau menginclude library dari servo dan juga dari LCD I2C. Nah, pastikan library dari servo dan I2C ini sudah ada di Arduino Anda. Nah, kemudian di sini kita juga melakukan penginisiasian untuk LCD. Nah, kemudian juga kita melakukan penetapan nilai-nilai dasar pada servo di sini. Nah, di sini kita ketahui bahwa untuk servo horizontal limit height-nya atau pergerakan maksimumnya itu nantinya sampai 90 derajat. Dan servo limit low-nya itu untuk servo horizontalnya itu juga nanti untuk nilai minimumnya yaitu 1 derajat. Nah, kemudian di sini juga kita melakukan inisiasi terhadap LDR. Nah, nantinya kita akan menggunakan 2 LDR, yaitu bagian atas dan bawah karena pergerakannya hanya horizontal saja. Nah, di sini untuk LDR atas itu kita letakkan pada pin A0 pada Arduino, sedangkan untuk LDR bawah itu pada pin A1 pada Arduino. Nah, untuk void setup di sini terdapat pemrograman untuk LCD. Nah, di sini hanya untuk penanda saja. Apabila rangkaian telah berjalan, maka LCD akan muncul tulisan Assalamualaikum kawan, sensor LDR. Dan di sini juga ada set kursor untuk meletakkan atau mengatur tata letak daripada tulisan karena kita menggunakan LCD 16x2, yaitu terdiri dari 16 kolom dan 2 baris. Nah, kemudian untuk void loop ini, di sini pertama-tama kita melakukan pendeskripsian variabel agar memudahkan nantinya untuk mengkalkulasikan nilai. Nah, untuk di sini T itu merupakan analog read atau pembacaan analog daripada LDR atas, sedangkan B merupakan pembacaan analog daripada bawah karena sensor LDR ini merupakan sensor yang menggunakan basis data analog.
Nah, kemudian juga kita tentunya melakukan kalkulasi terhadap nilai-nilai pembacaan ini. Nah, di sini kita letakkan nilai dasarnya untuk different time-nya itu 10, untuk toleransinya 90. Nah, di sini untuk kalkulasinya kita tetapkan rumusnya, yaitu untuk different horizontal yang akan menjadi pembacaan dari si servo merupakan selisih daripada analog read atas T dan juga analog read LDR bawah, yaitu B. Nah, di sini kita menggunakan fungsi if. Nantinya apabila sensor atas misalnya memperoleh lebih cahaya atau T itu lebih besar daripada B, maka servo akan bergerak ke atas sampai menyentuh batas limit height-nya, sampai pergerakan servo horizontal maksimumnya. Dan juga nanti di LCD secara otomatis juga akan muncul tulisan atas lampu kuning. Nah, di sini kami menggunakan lampu indikator juga. Apabila nanti servo bergerak ke atas, maka lampu kuning yang akan menyala. Nah, sebaliknya, apabila sensor bawah itu ternyata yang lebih besar atau B itu yang lebih besar daripada T, maka si servo akan bergerak ke arah yang berlawanan sampai menyentuh batas minimum pergerakan servo horizontal. Dan di LCD secara otomatis juga akan muncul tulisan bawah lampu merah, dan lampu merah nanti akan hidup secara otomatis. Nah, demikian untuk pemrograman kita kali ini. Untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan pensimulasian pada Proteus. Ya, baik, di sini kita akan melakukan simulasi solar tracker pada Proteus. Nah, sebelumnya kita telah melakukan pengodingan atau pemrograman pada Arduino. Nah, untuk sekarang kita akan melakukan simulasi di Proteus. Nah, untuk yang pertama-tama alat-alat yang perlu kita cari atau perlu dicari yaitu yang pertama ada Arduino Uno, yang kedua ada LCD LM016L, kemudian ada motor PWM servo, ada PCF 8574 sebagai convert to SIR LCD, kemudian ada resistor dan juga LDR. Nah, di sini pada Surya tracker yang kami buat menggunakan satu axis yaitu untuk pergerakan horizontal. Nah, di sini menggunakan dua buah LDR, yaitu LDR 1 untuk atas dan LDR 2 untuk bawah. Nah, untuk LDR itu terdapat dua kaki, yaitu kaki 1 dan kaki 2. Nah, untuk nomor 1 ini dihubungkan dengan power, dan nomor 2 ini akan diserikan pada resistor dan dihubungkan dengan grounding. Nah, untuk kaki kedua dari resistor ini juga untuk yang nomor 1 atau yang untuk LDR atas dihubungkan dengan pin A0 pada Arduino sebagai sinyal input pembacaan dari LDR nantinya. Nah, untuk LDR kedua tidak jauh berbeda, namun sinyal input kepada Arduino-nya dihubungkan dengan A1. Baik, untuk perangkaian servo motor, di sini kaki bagian atas itu dihubungkan dengan power, yang bawah dengan grounding, dan yang tengah ini sebagai sinyal output pembacaan pada servo nantinya, yaitu pada pin 9. Nah, untuk terakhir pada LCD. Nah, di sini LCD sudah dikonvert menjadi I2C menggunakan komponen PCF 8574 dengan rangkaian seperti ini, seperti tertera. Dan yang perlu diperhatikan di sini yaitu kaki SCL dan SDA. Nah, kaki SCL nantinya akan dihubungkan dengan pin A5 pada Arduino, sedangkan SDA dihubungkan dengan pin A4 pada Arduino. Baik, langsung saja kita melakukan simulasi dengan memasukkan program kita. Baik, sudah dimasukkan. Baik, langsung saja kita jalankan. Nah, di sini sudah mulai berjalan. Nah, sudah mulai muncul tulisan Assalamualaikum dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat untuk atas ini misalnya kita analogikan sebagai LDR1 atau bagian atas, atau di pada LCD-nya sini kami letakkan kanan ya. Jadi atas atau kanan. Nah, pada saat LDR1 atau LDR atas atau LDR kanan mendapat lebih cahaya, maka si servo akan bergerak ke kanan. Terus bergerak ke kanan.
dan di LCD juga muncul tulisan kanan. Namun sebaliknya, misalnya apabila LDR bawah yang mendapat lebih cahaya atau kiri, maka di LCD akan muncul tulisan kiri dan servo juga akan bergerak menuju kiri. Nah, ini pada simulasi Proteus. Nanti pada penerapan di kehidupan nyatanya, nanti servo akan bergerak mengikuti arah cahaya. Nah, harapannya nanti panel surya dapat mengikuti arah matahari. Pada saat matahari terbit di timur, maka dia akan bergerak ke timur dan terus mengikuti cahaya matahari sampai terbenam di barat. Nah, demikian untuk simulasi di Proteus. Untuk langkah selanjutnya, nantinya kita akan melakukan perakitan secara langsung. Oke guys, langsung saja kita pada proses perakitan prototipe Surya Tracker. Nah, di sini alat-alat yang dibutuhkan yakni yang pertama, alat yang paling utama yaitu Arduino Uno. Kemudian juga kita tentunya membutuhkan servo. Nah, di sini kami menggunakan servo SG90. Nah, kemudian juga alat utama yang dibutuhkan yaitu panel surya bertegangan 5 volt, dan juga di sini tentunya menggunakan sensor yang nantinya akan menjadi input untuk menggerakkan panel surya. Di sini LDR digunakan 2 buah. Nah, di sini juga kami menggunakan LCD E2C yang sudah dikonvert untuk menghemat kabel, dan juga di sini kami menggunakan 4 buah resistor, di mana 2 buah resistor berukuran 1K, 1K ohm, 2 buah resistor berukuran 220 ohm, dan juga 2 buah lampu indikator. Di sini kami menggunakan lampu berwarna kuning dan berwarna merah. Dan di sini juga kami menggunakan project board yang tentunya nanti untuk merangkai. Nah, di sini juga tentunya kita membutuhkan kabel konektor secukupnya. Langsung saja kita kepada proses perangkaian. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan adalah port pada Arduino. Nah, di sini kita mengambil sumber 5 volt dan juga grounding yang akan kita jumper kepada keyboard untuk memudahkan perangkaian. Nah, ini yang untuk kabel putih itu adalah untuk sumber 5 volt, dan untuk kabel biru itu adalah untuk sumber grounding. Nah, untuk perangkaian selanjutnya kita mulai daripada LDR. Nah, di sini ada LDR 1. Kaki 1 LDR kita sambungkan dengan sumber 5 volt. Nah, dan kemudian kaki 2-nya dari LDR kita sambungkan kepada resistor 1K ohm. Dan keluaran dari 1K ohm ini tentunya masuk kepada grounding. Nah, kabel biru ini tadi adalah grounding. Nah, kemudian kaki 2 daripada LDR juga dijumper kepada A0 pada Arduino Uno. Nah, ini dia kaki 2 LDR tadi dijumper kepada A0 Arduino. Nah, untuk LDR yang kedua hampir sama dengan yang pertama. Untuk kaki 1 LDR yang kedua disambungkan kepada power, kaki keduanya kepada resistor 1K ohm. Kemudian juga kaki keduanya dijumper kembali kepada A1. Ya, A1. Dan resistornya ini kaki satunya lagi kepada grounding. Baik, untuk step selanjutnya kita merangkai servo yang nantinya akan menggerakkan si panel surya. Nah, yang perlu diperhatikan pertama di sini adalah warna kabel dari si servo. Di sini ada 3 warna, ada merah, coklat dan orange. Nah, perlu dipahami kabel merah ini untuk disambungkan kepada sumber 5 volt, sedangkan yang warna coklat untuk grounding dan yang warna oranye untuk sinyal input di Arduino. Nah, langsung saja kita rangkai. Yang warna merah langsung saja kita sambungkan ke sumber 5 volt di port keyboardnya. Kemudian yang warna coklat
itu untuk grounding, dan yang warna oranye untuk sinyal input Arduino. Nah, di sini kami masukkan kepada port nomor 9. Oke guys, langsung saja kita untuk perakitan LCD. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan ada tulisan-tulisannya. Di sini yang pertama itu ada GND, VCC, SDA dan SCL. Nah, di sini terminal grounding kita akan sambungkan kepada grounding pada project board kita. Nah, kemudian yang VCC tadi itu kita sambungkan ke 5 volt, sumber 5 volt. Kemudian terminal SCL itu kita sambungkan kepada port Arduino A5. Yang terakhir SDA itu kita sambungkan ke port Arduino yang A4. Untuk step terakhir kita memiliki lampu indikator nih guys. Nah, lampu indikator ini tentunya memiliki dua kaki untuk positif dan negatif. Nah, kedua kaki negatif untuk kedua lampu ini kita serikan dengan resistor 220 ohm yang nantinya akan disambungkan kepada grounding. Nah, untuk kaki positif dari lampu ini akan kita sambungkan ke kaki nomor 2, kaki kedua LDR. Nah, untuk lampu merah ini kita sambungkan ke kaki kedua LDR yang pertama, dan yang warna kuning kita sambungkan ke kaki kedua untuk LDR kedua. Untuk yang terakhir kita akan menjalankan project yang telah kita buat. Nah, langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah kita mengupload codingan kita di laptop kepada Arduino yang sudah dirangkai. Nah, di sini kita menggunakan kabel USB, langsung saja kita hubungkan kepada laptop kita. Oke, sudah tersambung. Dan di sini yang perlu kita lakukan adalah mencari tools, mencari portnya. Di sini ada COM6. Ya. Dan terakhir adalah kita upload codingan kita. Nah, di sini berjalan. Baik, di sini kita lihat sudah muncul tulisan sensor. Oke, langsung saja kita uji apakah panel suryanya dapat bergerak sesuai dengan yang kita inginkan. Kita tes. Nah, di sini pada saat LDR1 atau yang atas menerima lebih cahaya, maka dia akan bergerak ke atas. Dan pada saat LDR2 menerima lebih cahaya, dia akan bergerak ke bawah. Nah, di sinilah yang kami inginkan. Artinya pada saat matahari terbit di sebelah timur, maka dia akan bergerak ke sebelah timur, dan dia akan terus mengikuti pergerakan matahari sampai matahari terbenam. Nah, sekian dari program kami kali ini, semoga dapat bermanfaat.